Pernah kebayang nggak gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bayar tagihan yang nilainya bisa sampai triliunan rupiah? Pastinya bukan dengan bawa koper isi uang tunai kan? Nah di sini kita akan kupas tuntas alat-alat pembayaran canggih di balik semua transaksi jumbo itu. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, kamu harus bayar sesuatu senilai triliunan rupiah. Bawa uang cash sebanyak itu jelas nggak mungkin, dan risikonya gede banget. Terus, gimana caranya biar pembayaran sebesar itu bisa aman dan efisien? Jawabannya ada di sistem perbankan yang mungkin jarang kita sentuh sehari-hari. Semua transaksi super besar ini akarnya cuma dari satu tempat, rekening giro. Ini bukan rekening tabungan biasa ya, ini tuh semacam pintu gerbang buat ngakses alat pembayaran yang jauh lebih powerful. Jadi kita pahami dulu fondasinya ini. Jadi, apa sih rekening giro itu? Gampangnya, anggap aja ini rekening bank, tapi versi pro-nya. Kamu nggak bisa tarik duitnya lewat ATM. Sebaliknya, kamu pakai instrumen khusus, namanya cek atau biliet giro, buat kasih perintah ke bank. Nah, kekuatannya itu ada di situ. Kita bisa kasih perintah tertulis ke bank. Bedanya jelas banget kan? Kalau rekening tabungan itu buat transaksi harian, pakai ATM, praktis. Nah, rekening giro itu pakainya surat perintah. Kita secara harfiah menulis perintah ke bank. Yuk kita bedah surat perintah yang paling terkenal. Cek. Oke, sekarang kita masuk ke alat yang paling dikenal nih. Cek. Ini tuh instrumen pembayaran klasik yang udah dipakai selama ratusan tahun buat mindahin duit dalam jumlah besar secara aman. Intinya, cek itu adalah perintah yang absolut. Gak bisa ditawar. Saat kamu tanda tangan di cek itu, kamu seolah-olah bilang ke bank, "Bang, bayarkan uang ini sekarang juga." Tanpa syarat, selama dananya ada, bank wajib hukumnya buat jalanin perintah itu. Coba kita bedah ya sebuah cek. Di sini ada nama penerimanya, terus ada jumlah dalam angka, dan juga dalam tulisan. Nah ini penting banget, ini semacam double check, biar nggak ada yang iseng ngubah-ngubah angkanya. Dan yang paling krusial, tanda tangan kamu. Tanpa ini, cek ini ya cuma secari kertas biasa, nggak ada harganya sama sekali. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak semua cek itu sama loh. Ada beberapa jenis yang beda-beda, masing-masing punya fungsi dan tingkat keamanan yang unik. Nah, ini dia nih. Beda yang paling penting soal keamanan. Cek atas nama itu ya cuma bisa dicairkan sama orang atau perusahaan yang namanya tertulis di situ. Jelas lebih aman. Sebaliknya, cek atas unjuk, wah ini beda cerita. Siapapun yang megang cek itu bisa langsung cairin. Mirip kayak kita ngasih uang tunai. Jadi resikonya gede banget kalau sampai hilang. Ada juga cek buat kebutuhan-kebutuhan khusus. Cek silang, ini nggak bisa diuangkan jadi cash. Dananya wajib masuk ke rekening bank dulu. Jadi lebih aman dari penyalahgunaan. Ada cek perjalanan, ini andalan buat bawa uang pas jalan-jalan ke luar negeri. Terus ada cek kosong. Wah, ini level kepercayaannya udah dewa. Kamu tanda tangan, tapi nominalnya biar si penerima yang isi sendiri. Oke, cek udah kita bahas tuntas. Sekarang, kita kenalan sama alternatifnya yang sama-sama kuat, tapi fungsinya beda banget. Biliet giro. Kalau cek itu perintah untuk bayar, nah biliet giro ini perintah untuk pindahin. Kata kuncinya ada dua ya, memindahkan dana dan pada tanggal tertentu. Jadi ini bukan perintah buat ambil duit tunai, ini tuh instruksi terjadwal buat transfer dana dari rekening A ke rekening B di masa depan, di tanggal yang udah kita tentukan. Nah, inilah kenapa biliet giro sering banget disebut cek mundur atau semacam janji pembayaran. Kamu serahin hari ini, tapi bank baru akan proses transfernya pas di tanggal yang tertulis di situ. Jadi sebelum tanggal itu tiba, dananya ya masih aman di rekening kita. Sekarang saatnya final showdown. Kita adu langsung keduanya. Kapan sih kita sebaiknya pakai cek dan kapan biliet giro jadi pilihan yang lebih bijak? Paham bedanya ini tuh kunci banget loh buat ngelola keuangan dengan cerdas. Tabel ini ngerangkum semuanya. Intinya gini deh, cek itu soal kecepatan dan fleksibilitas, bisa langsung jadi duit tunai. Sementara biliet giro itu soal keamanan dan kontrol, memastikan dana pindah ke rekening yang benar pada waktu yang tepat. Dua-duanya hebat, tapi buat situasi yang sama sekali berbeda. Jadi, untuk transaksi besar kamu berikutnya, kamu bakal pilih yang mana? Tim cek yang serba cepat atau tim biliet giro yang super aman? Sekarang kamu tahu bedanya dan bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Terima kasih sudah menyimak kupas tuntas kali ini.